Satu dua orang iya, karena kebodohannya dan loss dari pendidikan. Tetapi kalau seandainya salahnya satu orang kemudian menyalahkan keseluruhannya, itu ibarat melihat satu orang Islam zina lalu yang disalahkan Nabi Muhammad dan Islamnya. Kira-kira betul atau tidak? Betul. Kalau ada orang salah, Islam salah, ya orangnya yang salah. Bukan agama Islamnya, apalagi Nabi Muhammad. Tapi demikianlah bibit-bibit komunisme itu tidak suka umat Islam ini akur, tidak suka umat Nabi Muhammad yang ada di Indonesia ini sangat mencintai sebagaimana sebelum ini. Belum lagi hukum riba. Hukum riba dan namimah itu subhanallah. Dalam hadis Nabi dikatakan akhiru man yadkhulul jannata at-taibu minal riba. Terakhir orang yang nanti akan dimasukkan ke surga itu siapa? Akhir orang yang akan masuk surga itu siapa? Orang yang bertobat dari riba, itu yang masuk. Orang yang suka share-share, ngirim sana, ngirim sini, ada berita, kirim sana, padahal itu isinya namimah atau adu domba. Di dalam Al-Quran dikatakan hamazin masya'in binamim utullin ba'da dzalika zahid. Jika orang punya hobi dan kebiasaan mengirimkan sesuatu atau menyampaikan sesuatu dengan lisannya atau mengirimkan berita dengan sosmednya, senang dia menyampaikan itu, padahal itu berdampak kepada perpecahan umat Nabi Muhammad SAW, maka orang tersebut yang punya hobi tersebut dikatakan oleh Al-Quran terindikasi sebagai anak zina, saudara. Na'udzubillah min dzalik. Apa anak zina? Artinya nikah antara orang tua dengan antara bapak dengan ibunya, perkumpulannya tidak direstui oleh syariat. Kita semua kata Allah sudah berada di dua. Terbukti para sahabat kalau dilihat sebelum Nabi Muhammad diutus sebagai ahli neraka semua. Tidak ada kebaikan. Kecuali hanya beberapa orang-orang saja yang masih tetap berpegang teguh kepada ajaran-ajaran sisa dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi mayoritasnya sudah luar biasa, punya anak perempuan gugur hidup-hidup, punya istri sedang haid, nggak boleh masuk rumah, harus berada di luar. Ibu tirinya boleh dinikahi, anak perempuan boleh dapat waris, luar biasa. Maka Nabi Muhammad SAW kemudian diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk datang kepada mereka, sebuah umat yang tadinya baik, umat yang memiliki hubungan dengan Nabi Ibrahim dalam agama, umat yang masih memiliki keturunan berbesar dengan Nabi Ibrahim sebagai suku Jurhum dan Yaman. Allah kasihan kepada mereka. Diutuslah Nabi Muhammad SAW kepada mereka, diajarkan bagaimana kebaikan, lalu kemudian mereka dari manusia yang jahiliyah tiba-tiba Allah menstempel mereka, mengakui mereka, menjamin mereka, menggaransi mereka dalam firman Allah yang tidak akan pernah berubah, tidak akan pernah salah. Kuntum khairu ummatin, kamu wahai sahabat Nabi khairu ummah, sebaik-baiknya umat. Dari siapa? Dari seluruh umat, mulai dari Adam sampai hari kiamat. Terbaik adalah orang yang hidup di zaman Nabi. Kenapa demikian? Pertama, karena mereka berjumpa dengan Nabi. Yang kedua, karena mereka beriman dengan Nabi. Yang ketiga, karena mereka menjadi murid Nabi. Yang keempat, karena mereka adalah saksi hidup turunnya agama ini, baik wahyunya Allah ataupun dawuh dari Nabi Muhammad SAW. Berkumpulnya mereka dengan Nabi
Nabi, melihatnya kepada Nabi, duduk dengan Nabi, sholat berjamaah di belakang Nabi, mengamini doa Nabi, maka ini kedudukan mereka tidak bisa dicapai oleh siapapun, walaupun wali besar dan ahli ibadah. Mazhab ahli sunnah wal jamaah menyatakan, meyakini dan memastikan bahwa sebaik-baiknya generasi manusia adalah orang yang hidup bersama dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan iman, sebagaimana juga dikatakan oleh Rasulullah, khairul quruni qarni thumma alladziina yalunahum. Sebaik-baiknya manusia itu, generasi adalah generasiku, kata Nabi Muhammad. Orang yang hidup bersamaku, orang yang hidup sezaman dengan aku, orang yang bertemu dengan aku. Ini adalah sebaik-baiknya orang. Lalu sebaik-baiknya berikutnya siapa? Orang yang belajar kepada mereka. Lalu yang terbaik berikutnya orang yang belajar kepada mereka yang menjadi murid sahabat Nabi. Lalu yang terbaik berikutnya siapa? Orang yang punya kaitan dengan nasab, dengan sanad ini, dengan kemudian sanad ini nyambung sampai kepada para alim ulama kita, sehingga alhamdulillah kita sampai sekarang ini bukan hanya teori-teori kepala saja, atau pemikiran saja, atau dalil saja, atau dhawahir saja, tetapi kita ahli sunnah wal jamaah adalah orang yang dicerahkan otaknya dengan mantukul wahyu yang ilmu itu. Coba untuk lihat ulama-ulama masuk ke perpustakaan. Saya punya kitab di pesantren itu ada yang 3 jilid, 5 jilid, 7 jilid, 10 jilid, 20 jilid, 30 jilid, 50 sekian jilid, panjangnya bermeter-meter, menjelaskan tentang bagaimana hukum zahir, bagaimana hukumnya ini, bagaimana ketentuannya ini, bagaimana penjelasannya ini, sampai kepada bagaimana menjelaskan hati yang tidak bisa dilihat oleh mata kasat. Itu semua ditelan oleh para alim ulama kita. Kitab Ihya Ulumuddin yang fenomenal disyarahi oleh Imam Zabidi dengan Ithaf Syaratul Muttaqin. Kalau Anda mendekat kepada ulama yang membacakan ini, mengambil sumber nasihat dari kitab-kitab ini, ya Allah, nggak ada waktu untuk memusuhi orang, mengandung untuk maksiat kepada Allah, sayang kepada semua orang, bahkan yang kafir sekalipun. Dan itulah agama. Agama adalah kebaikan. Agama bukan kebencian. Tapi tidak pernah juga dalam agama ya. Jadi Islam agama yang rasional, bukan dipukul dia mau dipukul lagi, diam lagi, mau dipukul lagi, diam lagi, bukan seperti itu Islam. Apalagi kalau sudah berkaitan dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sering mengatakan ya rahmatan lil alamin lah, ya Nabi Muhammad itu rahmatan lil. Coba saya tanya, kira-kira paling paham rahmatan lil alamin kita apa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad yang menerima ayat langsung diturunkan kepadanya. Dalam praktek Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul selama 23 tahun, ada tidak orang yang cambuk sama Nabi? Karena minum khamr, ada tidak? Ada, menyakiti ya, cambuk menyakiti. Ada tidak orang yang dirajam sama Nabi, dipendam setengah badan, lalu dilempar dengan batu sampai mati? Ada tidak Nabi berperang? Ada tidak Nabi terluka? Ada tidak Nabi mengatakan ketika satu muslimah diganggu oleh sekampung orang Yahudi, sehingga kemudian terbuka auratnya si muslimah, menjerit dia malu, mengadu kepada Rasulullah SAW. Ada satu orang yang bilang, sampaikan ke mereka sekampung,
pergi dari tempat itu atau saya perang mereka. Jadi Nabi SAW itu mengajarkan kepada kita keseimbangan di dalam hidup ini. Bukan hanya sekedar memaafkan terus, bukan diam terus, bukan ngalah terus dengan dalil rahmatan lil alamin, tetapi ada juga ketegasan dan bahkan banyak. Anda tahu sekelompok sahabat dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, katakan kepada mereka 300 sekian orang itu mau mengerjakan apa saja silakan. Dosa-dosa mereka sudah aku ampuni. Siapa mereka itu? Ahli Badar 313 menurut riwayat sahabat Nabi. Kok bisa sih ahli Badar itu apa? Kok bisa mereka sampai dikatakan oleh Allah kerjakan apa mau yang dikerjakan sudah diampuni dosanya Allah. Sok mengerjakan apa? Yang penting sudah diampuni dosanya. Karena apa mereka? Karena sholat, karena sujud, bukan, karena zikir 7 hari 7 malam, bukan, saudara. Itu ketegasan Allah diberikan karena mereka menarik pedangnya, lalu diasah, lalu pergi ke medan perang, lalu bertempur untuk membunuh atau dibunuh. Itu dapat. Jadi penjelasannya bagaimana? Penjelasannya Islam itu agama yang sangat lembut, sangat memahami, sangat toleransi. Tetapi ada saatnya juga di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan paling afdal, Rasul mengatakan paling afdal amal itu adalah bertempur di jalan Allah. Nah, hal-hal yang seperti ini yang harus diketahui oleh umat. Sifat-sifat Nabi yang diantaranya yang barusan ini juga harus diketahui oleh umat, supaya umat tidak mudah disesatkan oleh pemikiran-pemikiran yang ditunggangi oleh orang non-muslim agar Islam ngalah terus, lalu kemudian diinjek, lalu kemudian dikecek, lalu kemudian selesai. Maka itu diperlukan wa'lamu anna fikum Rasulullah. Di zaman Nabi ada 2 abu, saudara. Abu. Satu abu ini di surga paling tinggi, dan satu abu lagi di neraka yang paling dalam. Siapa abu pertama? Abu Bakar As-Siddiq. Siapa abu kedua? Abu Jahal Amr bin Hisham. Kok bisa? Bisa. Apa yang menyebabkan? Nggak ada lain, saudara. Urusan surga neraka sebabnya adalah Muhammad. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala menentukan surga dan neraka ini dipasrahkan kepada Nabi Muhammad, dan itu saya yakini. Kenapa demikian? Anda lihat hadis-hadis, Anda dengarkan ceramahnya ulama. Surga itu ada, neraka itu mengerikan sekali. Dua-duanya harus ada penghuninya. Tapi di yaumul qiyamah Nabi Muhammad berdiri di jalan perempatan yang menuju surga neraka. Nabi Muhammad hadap umatnya jangan sampai, walaupun kemudian dia bawa buku yang stempelnya neraka selama dia umat Nabi Muhammad dan ketemu dengan Nabi Muhammad, itu akan dihapus oleh Rasulullah makanya dan akan dibelokkan ke surga. Subhanallah. Allahumma sholli alaihi. Ada dalilnya. Dan orang sekarang suka aneh-aneh dan ada dalil. Di surat Ad-Duha ada ayat yang berbunyi begini. Wala sawfa yu'tika rabbuka wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Perang atau surah? Begini. Wala sawfa, dan nanti
Yu'tika, kamu akan diberi wahai Muhammad, Rabbuka oleh Tuhanmu, fatardo, kamu akan senang, kamu akan bahagia. Jadi kiamat. Sebagian dari tafsir mengatakan begitu. Nanti di hari kiamat Muhammad kamu akan diberi oleh Allah sesuatu, kamu akan ridho. Anda tahu jawaban spontan Nabi Muhammad ketika Jibril bawa ayat ini kepada Rasulullah? Seakan-akan Rasulullah tidak peduli lagi dengan surga jika tidak bersama dengan umatnya. Rasulullah tidak akan senang jika tidak bareng-bareng dengan umatnya. Begitu Jibril mengatakan wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, Rasul spontan berbicara. Apa jawab Rasul? Idza la arda wahidun min ummati yadkhuluna. Wahai Jibril, mangga disampaikan kepada Allah. Tolong sampaikan kepada Allah, Muhammad yang akan disenangkan oleh Allah, yang akan diridhokan atau dibatinnya oleh Allah nanti di akhirat, tidak akan ridho, tidak akan senang hanya dengan surga, tidak hanya senang dengan bidadari, tidak hanya senang dengan jannatin tajri min tahtihal anhar. Selama masih ada satu umat yang dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah. Lihat Nabi Muhammad, cintanya kepada kita seperti apa, senangnya kepada kita seperti apa, perhatiannya kepada kita seperti apa, pembelaannya kepada kita seperti apa. Sampai Nabi Muhammad mengatakan di semua nabi sudah mengucapkan doa pamungkasnya kepada Allah. Setiap nabi punya doa mustajab. Apapun yang diminta tidak akan ditolak oleh Allah. Nabi Adam sudah dilepas doanya, sudah dipanjatkan kepada Allah. Jadi di akhirat tidak punya doa pamungkas lagi. Nabi Nuh sudah, Ibrahim sudah, Soleh sudah, Sulaiman sudah, Musa sudah. Wa ana dakhaltuha kata Nabi. Sementara doa saya simpan. Disimpan buat apa? Mau dilepaskan nanti di hari akhirat. Minta surga yang paling tinggi, mau lepas ya, dilepas doanya. Ya Allah, saya hari ini minta doa surga yang paling tinggi. Enggak pakai didoakan. Karena Nabi sudah jelas, kalau sudah khairul anbiya, sayyidul mursalin, habibur rabbil alamin, sudah siapa lagi surga yang lebih tinggi dari Nabi Muhammad? Terus buat apa Nabi Muhammad menyimpan doa pamungkasnya? Terbukti dalam ucapan Nabi yang menceritakan tentang kejadian yang nanti akan terjadi di hari akhirat, ketika semua orang sudah dibangkitkan dari kubur, digiring oleh Allah dengan api sehingga mereka berkumpul di padang mahsyar. Lalu tidak satupun dari manusia yang pernah hidup di muka bumi kecuali ada di sana. Penuh manusia, sesak tempatnya. Sampai dikatakan di dalam Al-Quran, wal tafatis satu bisa, antara betis satu dengan betis lainnya menempel saking penuhnya tempat itu. Lah bayangkan manusia dari Nabi Adam sampai yang lahir terakhir sebelum hari kiamat datang dikumpulkan oleh Allah di situ. Kebayang coba. Ya kumpul aja deh, sekarang sih kita kumpul. Kemarin kita pernah kumpul. Di Arafah waktu haji kita kumpul. Beda. Di Arafah Anda kumpul, ya. Saya mau tanya, pada saat Anda di Arafah kumpul, satu hal saja. Matahari jauhnya antara kepala kita dengan posisi matahari seberapa jauh? Ratusan ribu kilometer saudara jauhnya. Keringat sudah mengalir luar biasa. Baju ihram basah karena keringat. Pemerintah menyemprotkan air di mana-mana. Tenda dikasih AC supaya tidak kepanasan. Padahal matahari jauh ratusan ribu kilo di atas kepala kita. Kalau di akhirat tidak, saudara. Allah mendekatkan matahari mailan
Apa artinya mailah? Bukan satu mil. Ada sifat mata celak, tahu? Itu namanya mail. Sedekat itu matahari di atas kepala kita. Kebayang panasnya seperti apa? Baru jadi teringat, panik manusia, takut karena neraka sudah ditunjukkan oleh Allah. Sampai-sampai al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Orang yang pernah berkasih sayang, orang yang pernah jadi suami istri, orang yang pernah menjadi keluarga, orang yang pernah bersahabat, orang yang pernah satu kantor, orang yang pernah satu organisasi, orang yang pernah satu jamaah masjid, pada saat itu akan menjadi musuh. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Pada hari itu akan lari satu sahabat, dua sahabat yang saling kenal akrab di dunia, satu ke barat, satu hari ke timur. Suami istri akan lari menjauh, padahal sudah ratusan mungkin ribuan mungkin tahun sama-sama mati tidak ketemu. Kan harusnya kangen ketemu pelukan, ini tidak saling lari. Begitu melihat, oh itu bapak saya, lari. Bukan lari mendekat menjauh, oh itu istri saya, dia lari, istrinya lari, suaminya lari, menjauh. Bapak ketemu dengan anaknya, lari. Kakek ketemu dengan cucunya, lari. Semuanya. Kenapa? Karena pada saat itu tidak peduli lagi ini bapak saya, ini anak saya, ini istri saya, ini paman saya, ini sahabat saya, ini teman satu kantor saya, akan saling mencari kesalahannya yang bisa dituntutkan kepada Allah. Walaupun dengan itu bapaknya dituntut anak akan masuk neraka, anaknya tidak peduli. Istrinya tuntut suaminya, dengan itu suaminya akan masuk neraka, istri tidak akan peduli. Tidak ada yang peduli dengan siapapun pada hari itu, saudara. Dan itu akan kita alami demi Allah. Semua dari kita ini akan berkumpul di tempat yang saya sebutkan tadi. Dan orang muslim yang tidak mempercayai itu kafir. Kita akan mengalaminya cepat atau lambat. Dan ketika pada saat itu terjadi, kepada siapa kita mau minta tolong? Kepada istri yang sudah siap menuntut kita karena kesalahan di dunia dan tidak peduli kalau kita walaupun harus masuk neraka. Kepada suami, kepada kakak, pada adik, pada majikan, pada sekolah, pada saat itu tidak akan ada yang peduli dengan kita kecuali hanya satu orang yang ketika turun wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dia langsung merespon dengan mengatakan idzan la arda wahidun min ummati yadkhuluna. Bilangkan kepada Allah, wahai Jibril, jika seandainya Allah akan menyenangkan aku, membahagiakan aku di padang mahsyar nanti, bilang kepada Allah, Muhammad tidak akan pernah bahagia, Muhammad tidak akan pernah senang, Muhammad tidak akan pernah tenang di akhirat kalau masih ada satu dari umatnya yang berada di dalam neraka. Sallallahu alaihi Muhammad.